Kebakaran hebat ini melalap dua gedung tempat produksi dan penyimpanan bahan baku alas kaki di Jalan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. Kebakaran terjadi saat para pekerja yang lembur memproduksi sandal. Api pertama kali berasal dari gudang belakang penyimpanan bahan baku sandal. Kencangnya angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api merambat ke gedung pembuatan sandal. Petugas menerjunkan 25 unit mobil pemadam kebakaran. Dan belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Jadi karyawan yang masih lembur ini di paling belakang, gedung paling belakang itu ada kepulan asap, diketahui itu. Itu yang terbakar apa, tempat produksi atau gudang dan? Jadi ada tempat produksi yang jadi maupun setengah jadi atau gudangnya itu. Gudang bahan bakunya ya? Ya, bahan bakunya. Totalnya berapa gudang itu? Jadi sementara mudah-mudahan nggak merembet ya. Ini yang kena 2. Tidak ada korban jiwa karena para pekerja yang masih lembur langsung berhamburan keluar dari gudang untuk menyelamatkan diri. Namun akibat kejadian ini kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Warga dan petugas mengevakuasi masinis dan asisten masinis usai kereta api komuter lain Jenggala menabrak truk trailer bermuatan kayu lok di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kelurahan Tenggulunan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kecelakaan ini menyebabkan asisten masinis Abdillah Ramdan meninggal dunia, sedangkan masinis Purwo Pranoto menderita luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Senen Gresik. Kerasnya hantaman membuat kayu berserakan dan kabin lokomotif rusak parah di bagian depan. Beruntung 100 penumpang selamat. Petugas mengevakuasi truk serta pembersihan jalur agar perjalanan KA bisa kembali normal. Polisi juga masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Di Malingping, Lebak, Banten terlibat adu mulut dengan seorang oknum anggota TNI saat menggelar aksi demo. Bupati Indramayu Luki Hakim mengaku kurang teliti dalam memahami tertolaknya perizinan yang sempat diajukan stafnya. Presiden Prabowo Subianto lawatan ke 5 negara di Timur Tengah. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Natania. Dan saya, Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali iNews Pagi hari ini dari informasi puluhan mahasiswa di Malingping, Lebak, Banten yang terlibat adu mulut dengan seorang oknum anggota TNI saat menggelar aksi demo. Keributan terjadi akibat para mahasiswa memblokade jalan di saat mobil yang dikendarai oknum TNI tersebut ingin melintas. Cekcok antara mahasiswa dengan seorang yang diduga anggota TNI terjadi di depan Mapolsek Malingping, Lebak, Banten. Keributan diduga dipicu saat mahasiswa memblokade jalan dan di saat bersamaan mobil anggota TNI tersebut hendak melintas. Aksi unjuk rasa dipicu adanya dugaan tindakan menyalahi aturan di mana 2 orang pengedar dan bandar obat terlarang jenis tramadol dan heximer yang ditangkap oleh warga oleh Kapolsek Malingping dipinta untuk bermusyawarah agar pelaku dibebaskan. Jadi kemarin sebenarnya tidak ada penindakan menurut kami ya, karena memang baik pengedar ataupun satu yang diduga bandar itu selesai hanya dengan surat musyawarah begitu. Surat pernyataan yang di dalamnya tidak ada penegakan hukum. Mahasiswa menuding adanya keterlibatan Kapolsek Malingping dengan pengedar dan bandar obat terlarang.
sehingga pengedaran bandar tersebut tidak diproses secara hukum. Mahasiswa mendesak Kapolda Banten untuk memberhentikan Kapolsek Malingping dari jabatannya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa menuntut pembongkaran pintu ukur irigasi di kantor DPRD Konawe, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Aksi saling dorong terjadi saat massa memaksa masuk ke gedung DPRD Konawe untuk bertemu dengan Ketua DPRD. Saling dorong antara petugas kepolisian dan puluhan petani sawah terjadi saat pengunjuk rasa akan memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Konawe, Sulawesi Tenggara untuk bertemu Ketua DPRD. Puluhan petani kecewa dengan Ketua DPRD yang lamban menemui mereka saat melakukan aksi. Aksi puluhan petani sawah ini dipicu oleh gagal tanam seluas 143 hektar sawah yang diakibatkan pembangunan pintu ukur oleh Balai Wilayah Sungai Konawe sehingga debit air berkurang dan tak sampai ke sawah warga. Beberapa kelompok tani yang berada di wilayah Bendungan Ameroro mengeluhkan terkait bangunan ukur ambang lebar yang dilakukan beberapa bulan yang lalu. Jelaskan bahwa bangunan ukur itu tidak mengurangi debit. Ibaratnya begini, saya tandem 1000 liter. 1000 liter ini harus kebagian air sesuai kebutuhan 1,25 liter per detik. Usai melakukan aksi unjuk rasa, puluhan petani kemudian membubarkan diri dan berjanji akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar lagi sampai tuntutan mereka terpenuhi. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Yunus Tameng, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto akhirnya bertemu dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung pada Senin malam selama 1,5 jam dan dilakukan secara tertutup di kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Tengku Umar Menteng, Jakarta Pusat. Adapun pertemuan antara Prabowo dan Megawati merupakan agenda yang sudah lama dibicarakan sebelumnya baik oleh elit PDIP maupun petinggi Partai Gerindra. Namun demikian, belum ada keterangan dari kedua elit partai tersebut terkait isi perbincangan antara Prabowo dengan Megawati. Sementara itu, foto pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga diunggah oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di akun Instagram miliknya. Dalam unggahan tersebut, Sufmi Dasko memberikan caption singkat, "Alhamdulillah merajut kebersamaan untuk Indonesia kita." Pertemuan yang digelar pada tanggal 7 April kemarin dilakukan di kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan isu pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Senin malam. Ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Tengku Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Ya kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, kerabat dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Iya kan, kalau pertemuan silaturahmi hari raya kan nggak usah kasih tahu. Kita juga datang nggak sembunyi-sembunyi, kita datang rame-rame kok. Siapa sih Bang kemarin Bang yang semalam ada
ditemenin oleh Pak Sugiono, ditemenin oleh Pak Ahmad Muzani, Pak Prasetyo Hadi, Letkol Teddy, Pak Aris Marsudianto. Di sana ditemenin oleh Pak Budi Gunawan dan beberapa yang lain. Kebetulan aja itu habis rapat kemarin itu, lalu kemudian ya saya juga tiba-tiba diajak. Pertemuan silaturahmi itu kan nggak ada masalah, mau di tempatnya Bu Mega, mau di mana. Ya, itu pertemuan sahabat boleh saja. Ada masalahnya bahwa Pak Prabowo kemudian datang ke Tengkuman. Itu pembicaraan lebih banyak empat mata sih. Ya sebenarnya kan lebih bagaimana menghadapi situasi global yang pada saat ini juga banyak menimpa negara-negara lain, dan kedua tokoh saling bertukar pikiran dan juga bertukar pengalaman. Apalagi Ibu Mega kan juga berpengalaman juga memimpin Indonesia di waktu yang lalu, juga menghadapi saat-saat yang kurang lebih juga ada masa-masa krisis. Saya nggak tahu, karena itu pertemuannya lebih banyak empat mata. Pertemuan antara Prabowo dan Megawati dilakukan usai Didit Prabowo menyambangi Megawati di kediamannya di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Putra Presiden Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, datang bersilaturahmi dengan Megawati Soekarno Putri di hari pertama Lebaran 31 Maret lalu. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Assalamualaikum Mas Didit. Politisi PDIP Ferdinand Huta Hayan mengatakan Indonesia sedang membutuhkan persatuan dan kekuatan besar, sehingga Prabowo tak mungkin mengabaikan PDIP. Berikut cuplikan diskusinya dalam program Rakyat Bersuara bersama Aiwan Wicaksono. Ya, memang tadi malam betul ada pertemuan antara Pak Presiden dengan Ibu Mega di Teukumar, tetapi terkait pokok materi pembicaraan beliau berdua memang ya kita tunggu rilis resminya. Jadi kalau di foto kan hanya berdua. Jadi sebelumnya bertemu dulu rame-rame, tapi kemudian berbicara empat mata begitu ya? Ya kira-kira seperti itu. Tidak ada yang tahu isi pembicaraannya? Sampai hari ini kami semua tidak mendapat informasi. Nanti akan dirilis mungkin secara resmi oleh Dewan Pimpinan Pusat, tetapi kami sampai saat ini memang belum memiliki informasi tentang materi. Tapi di internal sudah tahu bahwa kemarin ada Pak Prabowo. Kalau kemarin semua internal kita mengetahui bahwa ada pertemuan itu pada saat malam Pak Prabowo setelah dari istana mengunjungi Ibu Mega, jadi memang sudah dijadwalkan sebelumnya. Ya kita berharap semua produktif. Ini visualnya. Ya betul, bahwa ini adalah foto pertemuan tadi malam. Tadi malam ya. Antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Jadi kita harap bahwa pertemuan ini produktif, dan apa yang disampaikan oleh Bung Rey tentu ya terkonfirmasi. Ini pertama kali setelah pemilu setelah pilpres betul sekali. Setahun lebih. Ya setahun lebih lah, karena beberapa kali pertemuan ini kan tertunda dan akhirnya tadi malam pertemuan ini pun terjadi di sela-sela kondisi bangsa kita yang membutuhkan semua persatuan dan kekuatan. Karena Pak Prabowo tidak mungkin mengabaikan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu punya sejarah kuat. Kalau sedang menjadi oposisi, PDI Perjuangan itu sangat kokoh, sangat kuat. Jadi Pak Prabowo tentu akan berhitung dengan kekuatan PDI Perjuangan. Maka Pak Prabowo berharap bahwa PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri mensupport pemerintahannya untuk menghadapi badai yang memang sedang kita hadapi saat ini. Seperti itu. Ya, tadi seperti yang Bu Rey sampaikan. Keluarga pasien mengamuk di Rumah Sakit Jeneponto, Sulawesi Selatan, diduga akibat penanganan pasien yang lambat. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, keluarga pasien mengamuk di Rumah Sakit di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ya, sementara di Kota Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, petugas keamanan rumah sakit dianiaya hingga kritis oleh keluarga pasien. Sejumlah keluarga pasien mengamuk dan berteriak histeris di Rumah Sakit Lamtodai, Pesawat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Semua perawatnya, saya sudah berkali-kali bilang, adikku tidak berdikit. Keluarga pasien mengamuk diduga karena lambatnya pelayanan dokter dan perawat yang menyebabkan seorang bayi di kandungan meninggal dunia. Pihak keluarga mengancam akan menuntut pihak rumah sakit lantaran kecewa dengan pelayanan rumah sakit yang tidak memberikan pemeriksaan USG saat pasien yang bernama Sri Devi akan melahirkan. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Lanto Daeng Pesawang menyatakan permintaan maaf kepada keluarga pasien atas ketidaknyamanan pelayanan yang diberikan. Dokter, kepala ruangan, kepala instalasi yang terlibat langsung dalam proses penanganan pasien ini, dan untuk keluarga pasien, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih telah datang dan saya menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya ada hal-hal yang telah dilakukan oleh teman-teman kami yang membuat keluarga pasien tidak nyaman. Cari malam 5 kali. Pihak Rumah Sakit Lanto Daeng Pesawang akhirnya mengambil jalan damai dengan pihak keluarga. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, Ainis melaporkan. Tidak bisa keluar tengah malam. Keluarga pasien ini langsung mencoba memukul Satpam Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Bekasi yang menegur karena knalpot kendaraan yang bising dan parkir tidak pada tempatnya. Bahkan keluarga pasien ini menantang petugas keamanan untuk berkelahi. Pelaku tidak terima ditegur dan memicu keributan hingga berlanjut di depan ruang instalasi gawat darurat. Akibat tindak kekerasan tersebut, korban mengalami luka dan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Korban sempat alami kejang dan tak sadarkan diri. Pertama sih dia didorong-dorong dari itunya. Terus katanya dari saksi-saksi yang ada, saya juga nggak tahu ya mas, dia dari saksi katanya dia dibanting dan di smackdown gitu loh tangannya. Jadi pas dia udah kejang, dia sudah kejang dan dia masih dipiting, masih di smackdown gitu. Keluarga korban melaporkan kasus penganiayaan ke Polres Metro Bekasi Kota. Polisi akan memanggil pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Pemirsa, balkon sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur ambruk. Akibatnya seorang penghuni rumah yang tengah tertidur tewas tertimpa material bangunan. Sebuah balkon bangunan rumah di Jalan Putat, Surabaya ambruk. Seorang penghuni rumah tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Diduga ambruknya balkon karena kondisi konstruksi bangunan yang tak kuat dan sudah termakan usia hingga tidak mampu menahan beban. Tim Inafis Polrestabes Surabaya yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban. Sementara kejadian berawal saat korban bernama Ahmad Farid, usia 35 tahun, sedang tidur di atas balkon lantai 2 rumahnya. Tiba-tiba balkon setinggi 3 meter tersebut ambruk. Setelah terjadi tembok ambruk dan ada satu orang korban meninggal dunia. Setelah kita datang ke TKP, gabung dengan 3 pilar dan juga rekan-rekan dari PMK, jadi kejadiannya korban saat itu tidur di atas balkon dan tiba-tiba balkon jatuh. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk divisum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menaikkan ibadah salat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pelayanan Samsat Kabupaten di Bogor dan Bekasi diserbu warga. Ribuan wajib pajak antri sejak Selasa pagi untuk membayar pajak kendaraan. Hingga ke Samsat Kabupaten Bogor pada hari Selasa. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tentang penghapusan denda pajak tahunan serta balik nama gratis disambut antusias warga. Di Bogor, wajib pajak membludak di kantor pelayanan Samsat Kabupaten Bogor. Antrian kendaraan roda 2 dan roda 4 terjadi di sepanjang jalan, mulai Pasar Ciluar hingga kantor Samsat.
Antrian sepanjang 3 km dan waktu tunggu hingga berjam-jam membuat beberapa orang terpaksa harus pulang dan membatalkan niatnya. Ibu Lucinta. Mau kemana Ibu? Mau ke Samsat. Mau bayar pajak? Ya. Dari jam berapa dari rumah? Dari jam 8. Sementara itu situasi yang sama juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga Kota Bekasi yang ingin memanfaatkan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan balik nama gratis memenuhi gedung Samsat Kota Bekasi. Bahkan petugas terpaksa membatasi akses masuk ke gedung Samsat hingga menyebabkan antrean panjang mencapai 2 km lebih. Sejumlah penunggak pajak kendaraan mengaku terbantu dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya bagus sih buat ekonomi yang di bawah ya, kelas bawah. Bagus juga ngadain begini ya. Semoganya nggak tiap tahun, maksudnya per tahun berapa kali diadain lah. Buat apa ya? Buat orang-orang yang menengah bawah supaya pajaknya mati bisa hidup lagi. Bagus juga sih ngadain untuk akses kayak begini. Terbantu? Banget, sangat. Sangat terbantu. Dari data Pusat Pengelolaan Pendapatan Wilayah Kota Bekasi, tercatat lebih dari 6.000 orang datang untuk membayar pajak. Jadwal pelayanan penghapusan pajak dan balik nama gratis akan digelar hingga akhir bulan Juni mendatang. Dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, usai cuti bersama Lebaran, para pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jakarta mulai kembali bekerja. Namun tidak sedikit para pegawai yang belum bekerja di kantor, melainkan masih menerapkan sistem bekerja dari manapun. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pemirsa, Bupati Semarang akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang membolos di hari pertama masuk kerja usai cuti bersama Lebaran. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, menggelar halal bihalal di hari pertama bekerja usai cuti bersama Lebaran. Hampir seluruh pegawai Pemprov sudah kembali bekerja di kantor, sementara 2,37% lainnya masih menerapkan sistem kerja work from anywhere. Dalam kesempatan ini, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa menerima para pendatang di Jakarta asalkan memiliki keterampilan. Pemprov DKI Jakarta juga akan membuka kursus keterampilan bagi para pendatang. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, ratusan ASN menggelar apel bersama serta menggelar halal bihalal di hari pertama usai libur Lebaran 2025. Meski pemerintah telah mengeluarkan aturan bagi ASN boleh melakukan work from anywhere, namun hal itu tidak diterapkan Pemkab Semarang. Bupati Semarang akan melakukan tindak tegas bagi ASN yang membolos di hari pertama masuk kerja. Sanksi bagi ASN yang membolos bisa berupa peringatan lisan hingga tertulis. Disiplinan kita, termasuk hari ini kami juga sudah minta sama Pak Seda, sama Bu Kepala BK PSDM, minta semua kepada pimpinan UPD untuk melaporkan hari ini yang tidak berangkat siapa, ada berapa, ada atau tidak, alasannya apa, sakit atau apa bisa gitu. Nanti siang ini kita minta laporannya. Ngesti Nugraha juga berterima kasih kepada seluruh ASN Pemkab Semarang telah membantu pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran hingga berjalan lancar. Dari Jakarta dan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Indramayu Luki Hakim mengaku siap menghadapi dan memberikan klarifikasi atas kesalahannya berlibur bersama keluarga tanpa pemberitahuan sebelumnya. Di mana ini sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga menyebut jika pelisiran Luki Hakim menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri. Usai viral liburannya ke Jepang, Bupati Indramayu Luki Hakim mengaku siap menghadap dan memberikan klarifikasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya viral unggahan Deddy Mulyadi yang menyentil liburan Luki Hakim ke luar negeri di waktu cuti libur Lebaran. Dalam unggahannya, Deddy menyebut jika nanti liburan lagi harus meminta izin terlebih dahulu. Deddy Mulyadi juga menyebut
jika pelisiran Luki Hakim menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri. Itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Sementara Kementerian Dalam Negeri melalui Wamendagri, Bima Arya, menyebut jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi bupati selama 3 bulan. Pak Bupati sudah menghubungi kami melalui WA dan dari situ kami menangkap kesan bahwa Pak Bupati ini belum paham tentang aturan yang ada, karena walaupun beliau sempat menjadi wakil bupati ya, tetapi mungkin belum memahami sepenuhnya, walaupun di acara retret itu Pak Menteri Dalam Negeri menjelaskan secara detail panjang lebar hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah dan hal-hal yang menjadi kewajiban kepala daerah, berikut sanksi-sanksinya. Itu sudah dijelaskan ya, mungkin terlewat oleh beliau ketika di retret. Meski demikian, Luki tidak bermaksud melanggar aturan karena ketidaktahuannya dan kurangnya diskusi dengan pejabat di lingkungannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Luki Hakim mengaku kurang teliti dalam memahami tertolaknya perizinan yang sempat diajukan stafnya. Sementara terkait sanksi, Luki siap menerima meski dirinya tidak ada niat untuk melanggar aturan yang sudah ditentukan. Tentang surat edaran malahan saya baru tahu setelah kemarin saya di Jepang, ada katanya ada surat edaran nggak boleh pergi dari lebaran. Ini mungkin saya yang salah karena saya mungkin tidak aware ya, karena saya nggak lihat ada surat edaran yang nggak boleh pergi di hari lebaran. Tapi memang hari lebaran kan saya masih di sini, masih patroli Pak Wabu juga keliling-keliling, besoknya juga masih gitu. Dan ketika pergi pun kita teleponan sama Pak Wabu ini luar biasa orang ini, sangat teliti, sampai bilang, Pak Bupati nanti kalau pergi jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan. Oh iya siap Pak Wabu, saya serahkan all out semua untuk Pak Wabu selama saya pergi, pendelegasian. Jadi bukan cuma ngomong tapi pendelegasian gitu loh. Jadi ya bayangan saya semuanya baik-baik saja. Ternyata pas saya pergi di sana, persepsi saya tentang hari itu salah. Maka dari itu saya langsung menghubungi Pak Gubernur, terus terjadi percakapan. Ya saya harus menjelaskan juga ke kementerian. Maka hari ini saya akan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memberi penjelasan, klarifikasi. Apakah saya salah? Saya merasa salah karena saya salah dalam mengartikan hari itu adalah hari kerja. Sementara di kepala saya hari itu hari kerja, tapi ternyata saya juga masih belum tahu yang sebenarnya itu hari kerja atau hari jumlah hari itu. Karena kan ada pasal di Undang-Undang Nomor 23 itu di bawahnya ada tuh. Jadi nggak boleh pergi ke luar negeri dan tidak boleh 7 hari berturut-turut. 7 hari. Kalau 7 hari nggak ada di tempat, itu bisa kena sanksi diberikan sanksi tertulis. Terus apalagi kalau misalnya 1 bulan. Jadi definisi saya hari itu hari kerja. Ya saya sebenarnya cuma salah persepsi. Itu salah. Harusnya saya lebih cerdas gitu. Maka dari itu saya mau datang ke Kemendagri di sini. Jadi saya pulangnya lebih awal sehingga tidak hari yang saya bolos, karena saya nggak bolos, nggak ada hari yang saya bolos gitu loh. Itu seperti itu. Terkait sanksi Pak? Nah, sanksi saya kan belum tahu ya. Kalau memang saya dinyatakan salah oleh entitas yang terkait ya, kan itu di sini kan mungkin Kemendagri ada inspektor. Intinya kalau memang itu saya salah sebagai percontohan ya saya siap menerima apapun konsekuensinya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi selebihnya saya harus menanggung semua perbuatan ada konsekuensinya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu dini hari. Dengan delegasi terbatas, rencananya Presiden Prabowo ini akan melakukan sejumlah agenda di beberapa negara Timur Tengah. Saya sebentar lagi akan berangkat dengan delegasi terbatas dan sebagian menteri sudah berangkat duluan dan akan ketemu saya di beberapa tempat. Yang pertama, saya akan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, untuk ketemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, ya, Yang Mulia Muhammad
bin Zayed dan untuk melakukan konsultasi untuk tukar-menukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat sekarang. Dari situ saya terbang langsung ke Ankara, melaksanakan kunjungan kenegaraan sebagai balasan terhadap kunjungan Presiden Republik Turkiye kepada Indonesia beberapa saat yang lalu. Beliau undang saya ke situ juga untuk menghadiri suatu forum diplomatik di kota Anadolu. Juga di situ ya Anadolu kan? Antali ya. Di situ saya juga akan melaksanakan konsultasi dengan beliau tentang beberapa hal juga menyangkut geopolitik dan geoekonomi, juga kerjasama industri dan perdagangan dan pendidikan serta kebudayaan. Kita punya hubungan yang cukup luas dan komprehensif dengan Turki. Dari situ saya segera tanggal 12 akan mampir di Mesir, di Kairo. Saya akan konsultasi dengan Presiden Sisi. Kemudian dari Kairo saya akan terbang ke Doha, Qatar, untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan dan untuk menyelesaikan kesepakatan antara Qatar dan Indonesia, juga tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita. Dari situ saya ke Yordan, kunjungan kenegaraan dan sekali lagi konsultasi. Karena itu saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan. Kami siap berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia. Saya tegaskan bahwa sudah cukup lama saya tegaskan juga di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo pun beliau juga sudah tegaskan Indonesia siap dari segi kemanusiaan mengirim bantuan ke Gaza. Kita juga sudah mengirim tim medis yang terus bekerja di dalam Gaza dan kondisi yang cukup berbahaya. Rumah sakit di mana kita kerja sering ditembaki. Kita bersyukur, saya terima kasih kepada prajurit-prajurit kita dari Pemirsa, di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan anggapan Indonesia gelap yang beredar di dunia maya dalam beberapa waktu terakhir. Prabowo mengklaim temuannya di beberapa daerah justru tidak mengindikasikan Indonesia gelap. Heran, ya ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Iya kan? Kalau saya ketemu petani gembira. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis. Produksi naik secara drastis. Kita potong semua regulasi yang nggak benar. Kita sederhanakan. Jadi saudara-saudara, saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis. Saya bangga sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Kekayaan kita akan kita kuasai. Akan kita kelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka anjlok hingga 9% pada Selasa pagi. Bursa Efek Indonesia pun langsung membekukan sementara perdagangan selama 30 menit. Kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat memberikan efek domino terhadap perekonomian internasional. Di Indonesia, IHSG dibuka langsung anjlok hingga menyentuh angka 9%. BI pun langsung membekukan sementara perdagangan saham atau melakukan trading halt selama 30 menit. Tidak hanya itu, BI juga melakukan penyesuaian ketentuan batas auto rejection bawah atau ARB. Jadi yang tadinya adalah staggering dari 20 sampai dengan 35, sekarang ARB-nya adalah 15%. Kedua, terkait dengan trading halt atau penghentian sementara perdagangan yang tadinya itu pertama adalah di level ketika menyentuh 5%, 10% dan 15%, kita lakukan penyesuaian menjadi 8%, 15% dan 20%. Penyesuaian ketentuan ini dilakukan dalam rangka menjaga pergerakan harga pasar dan memastikan perlindungan investor dari dampak kebijakan tarif impor Donald Trump. Selain itu, pembekuan perdagangan sementara sebagai bentuk upaya memberikan ruang likuiditas yang lebih luas bagi investor dalam menentukan strategi investasi dengan mempertimbangkan informasi yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berdialog dengan pelaku ekonomi. Presiden pun mengingatkan kepada para menteri dan juga pengusaha agar tidak perlu khawatir dengan kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pemirsa, melalui sarasehan dengan pelaku ekonomi ini, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan terkait dengan kiat-kiat pemerintah dalam menghadapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Prabowo menyebut berbagai formula akan dilakukan, apalagi Indonesia merupakan negara yang besar dan bukan negara miskin. Jadi saudara-saudara, dalam kita negosiasi, kita juga bukan tidak punya kiat-kiat yang cukup meyakinkan, ya. Sebagai contoh, defisit kita 17 miliar dolar. Surplus kita 17 miliar dolar sama Amerika. Benar? Itu yang jadi masalah bagi mereka, kan? Saya sangat confident. Saya sudah menugaskan Menko Perekonomian, negosiasi. Kita sudah sampaikan, Pak Luhut juga. Kita bikin Pak Po ada istilah bisnis bisa ya? Boleh, Presiden ngomong Pak Po boleh ya? Boleh kan? Saya tawarin mereka, Pak Po, saya bisa 17 miliar, 10 kita, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya? Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar. Ya. Kita butuh minyak, BBM. Kita bisa impor lagi. 9 miliar lagi. Ya, kita butuh alat-alat teknologi, rig drilling dari mereka. Kita akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3-4 item Pak Po, ya, Pak Po, ya, kedelai. Saya kadang-kadang terlalu cepat bicara, keluarnya keledai. Enggak, kedelai kita butuh dari mereka. Ya, gandum, apalagi kapas, pesawat terbang, ya. Tapi sekarang pesawat terbang dari Tiongkok murah-murah loh. Ya.
Jadi saudara-saudara, ya we have yang penting kita nih confident. Saya terima kasih Indonesia Incorporated ya kita. Jadi kalau saya panggil saudara-saudara ya sering-sering saudara jangan kapok-kapok. Presiden Prabowo juga meminta kepada para menterinya agar tidak mempersulit pengusaha dalam perizinan. Ia juga menekankan untuk menghapus kuota impor. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh import. Saudara-saudara. Mau impor apa? Silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja, iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Udah nggak pakai, jangan pakai praktek-praktek itu lagi, gitu, ya. Karantina. Kalau negara kita negosiasi sebenarnya, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah aja lah, nggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua. Dan ya kita introspeksi diri ya, kita harus introspeksi diri. Institusi kita harus beres, ya. Biaya cukai harus beres, jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Saat berdialog dengan pelaku ekonomi, Presiden Prabowo juga menyoroti aksi-aksi penyelundupan. Dirinya berjanji akan menindak tegas para aparat hukum yang terlibat praktik penyelundupan. Sama juga, saya mau koreksi, TNI, ada nggak di sini TNI? Angkatan Laut, kepolisian, ya kan? Saya juga sudah lama jadi mantan prajurit. Ngerti juga saya itu, ya kan? Penyelundupan harus kita hentikan, mengancam industri kita, mengancam rakyat kita, mengancam pekerjaan rakyat kita. Jadi kalau ada petugas, pejabat dari institusi negara yang terlibat melindungi penyelundupan harus kita tindak sekeras-kerasnya. Ya. Ini saya minta bertanggung jawab. Saya sudah berkali-kali bicara sama semua pejabat-pejabat itu. Kita perbaiki kondisi rakyat kita, banyak yang masih susah. Jangan ikut praktek-praktek yang justru akan membunuh rakyat kita sendiri. Puluhan warga bergamuk dan merusak rumah calon mempelai pria di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Dua gudang produksi sendal di Jalan Tanjung Sari, Surabaya ludes terbakar. Evakuasi korban tabrakan truk dengan kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Kebomas, Gresik berlangsung dramatis. Dramatis, evakuasi warga yang terjebak dalam kebakaran di lantai 3. Sebuah gedung di Singapura. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasminata, dari rekan saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Puluhan warga mengamuk dan merusak rumah warga di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ya, perusakan akibat pengantin pria menolak untuk membayar uang adat pernikahan.
Puluhan warga mengamuk dan merusak rumah warga di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Aksi pengerusakan terjadi diduga karena pemilik rumah calon pengantin pria sudah melamar dan melanggar kesepakatan yang tak kunjung datang membawa uang panai sebanyak 100 juta rupiah. Akibatnya warga dari pihak pengantin perempuan ini mengamuk dan merusak satu unit rumah panggung. Kepala Desa Turatea Supandi mengatakan pada saat pelamaran uang 100 juta sebagai mahar atau uang panai disepakati kedua belah pihak. Namun menjelang hari H, pihak pengantin pria melanggar kesepakatan dan tak kunjung datang untuk membawa uang 100 juta rupiah sebagai mahar atau uang panai. Sesuai dengan penyampaian yang mewakili dari pihak perempuan yang disepakati itu waktu pelamaran itu 100 juta. Hari H perjanjian untuk datang untuk membawa uang panai tidak ditepati. Sudah ditepati bawa 100 juta itu Pak? Beruntung pada saat kejadian rumah tersebut kosong hingga tidak menimbulkan korban jiwa. Kasus pengerusakan rumah ini sudah dilaporkan oleh pihak calon pengantin pria ke Mapolres Jeneponto. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tangkap pria di Mandailing Natal, Sumatera Utara karena membakar rumahnya sendiri usai cekcok dengan ibunya. Dari pemeriksaan polisi, pelaku kerap meminta uang kepada sang ibu untuk membeli narkoba. Seorang pria di Mandailing Natal, Sumatera Utara membakar rumahnya sendiri karena diduga kesal tak diberi uang oleh orang tuanya. Tak hanya rumah orang tuanya yang terbakar, akibat ulahnya tersebut 2 rumah warga lain juga turut terbakar. Dengan menggunakan plastik bekas spanduk dan korek api gas, pelaku membakar kamar yang dihuninya. Karena kesal akibat ulah pelaku, warga yang marah akhirnya menghajar pelaku hingga babak belur. Hasil pemeriksaan sementara oleh polisi, motif pelaku membakar rumahnya karena kesal tak diberi uang oleh orang tuanya untuk membeli narkoba. Setiap hari dia minta duit, Pak. Jumlahnya 10.000. Kadang 10.000, kadang 20.000. Kalau ibu nggak ngasih, ada dia marah-marah? Ada, Pak. Tadi pertanyaan kan satu, pernah dia mukul ibu? Pernah. Telah membakar rumah yang diawali dari lantai 2 dengan menggunakan spanduk, bekas spanduk yang terbuat dari plastik, kemudian dibakar dengan menggunakan mancis. Kemudian kebakaran tersebut disaksikan dan berusaha dipadamkan oleh masyarakat beserta personil kita yang hadir. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kecewa dipecat, seorang mantan karyawan nekat membakar villa tempatnya bekerja di Badung, Bali. Peristiwa itu pun terekam kamera pengawas. Kamera pengawas merekam pelaku EL, 59 tahun, saat membakar villa di Jalan Anggrek Raya, Pecatu, Badung, Bali pada Senin 17 Maret lalu. Rekaman CCTV inilah yang menjadi petunjuk dan bukti unit Reskrim Polsek Kuta Selatan untuk menetapkannya sebagai tersangka. Hasil penyelidikan terungkap, pelaku nekat membakar villa karena kecewa setelah diberhentikan sebagai karyawan penjaga anjing di villa milik seorang warga negara Inggris. Dalam aksinya, pelaku menggunakan beberapa bom molotov berbahan bakar minyak untuk membakar habis villa korban. Tindak pidana pembakaran ini karena sakit hati, sering dituduh, sering dimarah oleh korban, sehingga dipecat juga ya, diberhentikan dari tempat kerjanya sehingga melakukan hal tersebut. Kini tersangka dijerat pasal yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang sengaja menimbulkan kebakaran atau ledakan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, 2 orang terlibat cekcok menggunakan senjata api dan tongkat besi di Bekasi, Jawa Barat. Cekcok terjadi lantaran dipicu gaji ronda objek wisata yang tak kunjung dibayarkan.
Kamera CCTV merekam detik-detik bentrokan yang terjadi di pos security objek wisata Taman Panorama Baru di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terlihat seorang pria datang sambil menodongkan senjata api berjenis airsoft gun. Sedangkan pria lain yang berada di pos menyambut kedatangan pria tersebut sambil memegang besi panjang. Keributan pun tak terelakkan hingga pria yang membawa senjata api menembakkan pistolnya ke udara. Beruntung, keributan antar sesama warga Panorama Baru ini dapat dipisahkan tanpa ada yang terluka. Usai menerima laporan, tim Opsnal Satreskrim Polresta Bukit Tinggi bergerak cepat dan mengamankan pelaku penodongan di kawasan objek wisata Taman Panorama Baru. Kepada polisi, pelaku Rudi mengaku terpancing emosi karena gajinya sebagai petugas ronda tak kunjung dibayarkan oleh Irwanto. Jadi waktu itu yang si pelaku menagih gajinya yang per hari katanya belum dibayar. Jadi mungkin emosi dia mengambil senjata airsoft gun punya iparnya tanpa sepengetahuan iparnya. Jadi pelakunya sudah kita amankan di sini. Akibat perbuatannya, pelaku Rudi terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Diduga kurang jaga jarak, truk bermuatan gula merah menabrak truk yang ada di depannya di Tol Cipularang. 1 orang meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya luka berat. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Tol Cipularang kilometer 93. Kemacetan ini terjadi karena adanya kecelakaan maut yang melibatkan 2 buah truk. Truk bermuatan gula merah dari arah Bandung menuju Jakarta menabrak truk yang ada di depannya. Diduga supir truk gula merah tidak bisa mengantisipasi kecepatan dengan jarak truk yang ada di depannya. Alhasil, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lainnya mengalami luka berat. Semua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk mencari identitas korban tewas maupun luka. Penyebab kecelakaannya masih dalam penyelidikan dari Polres Purwakarta. Tadi kami olah TKP awal di TKP dengan Ibu Kasat Lantas dan tim dari Laka. Diduga pengemudi truk yang bawa gula itu mengantuk gimana? Masih kita indikan. Yang penting kami pada saat ini tadi evakuasi benar-benar lajur itu bisa terbuka. Apa kurang jaga jarak gitu? Antisipasinya kurang antisipasi. Polisi saat ini masih mengejar truk yang terlibat kecelakaan karena kabur usai kejadian. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Tragis pemirsa, seorang ibu dan anak berboncengan sepeda motor tewas terlindas truk tangki semen di Pangkep, Sulawesi Selatan. 1 korban tewas di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Kecelakaan dari Pekosol Lapang. Kecelakaan melibatkan sepeda motor dengan truk tangki semen menewaskan seorang remaja perempuan yang tengah memboncengkan ibunya. Satu mati ditempai, parah. Kronologi kecelakaan dikarenakan korban yang mengendarai motor mencoba mendahului sebuah truk trailer. Saat truk trailer diduga menghindari lubang di jalan hingga akhirnya menyerempet sepeda motor yang berada tepat di sampingnya. Dari kejadian yang salah satu pengendara sepeda motor dinyatakan meninggal dunia di TKP. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan 1 truk untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh Satlantas Polres Pangkep untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa Denpom Lanal Banjarmasin kembali memanggil keluarga korban, di mana keluarga korban pembunuhan ini pemirsa yang dipanggil yang dilakukan oleh oknum TNI AL berpangkat Klasi 1. Hasil dari pemeriksaan saksi terkuak bahwa pembunuhan Juwita telah direncanakan secara matang selama 1 bulan oleh pelaku. Dugaan tersebut didasarkan pada sejumlah fakta yang terungkap dalam pemeriksaan.
seperti pemesanan tiket oleh pelaku, penggunaan sarung tangan saat eksekusi, pembelian air untuk menghalangkan sidik jari, serta upaya merekayasa kejadian agar tampak seperti kecelakaan. Dalam beberapa hari ke depan, penyidik akan melakukan tes DNA terhadap cairan yang terdapat di tubuh korban saat jasadnya ditemukan. Sementara itu, pemirsa, tersangka Jumran akan dipindahkan ke Auditorat Militer 3 Banjarmasin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, motif pembunuhan jurnalis wanita di Banjarbaru oleh prajurit TNI AL terkuak. Motif berkaitan dengan hubungan antara tersangka dan korban, yang mana tersangka mengaku tidak ingin bertanggung jawab menikahi korban setelah menyetubuhinya. Motifnya adalah tidak mau menikahi. Motifnya tidak mau menikahi. Kemarin rekonstruksi 33 reka adegan tidak menghilangkan kejadian-kejadian sebelumnya. Terkait ruda paksa, apakah ada terjadi ruda paksa atau tidak, kami tidak membuat reka adegannya, karena nanti akan kita buktikan di persidangan. Masih tegas, sudah jelas, kalau sesuai dengan undang-undang, sudah sesuai dengan aturan dan pasal yang dibebankan, itu pasti sudah dipecat. Bukan tidak tegas saya, dipecat. Dan akan menjalani proses hukum sesuai nanti dengan ketentuan aturan peradilan militer. Jadi silakan, nanti ada putusannya apa, silakan dikawal. Gitu. Ini berlaku bukan hanya korbannya wartawati, berlaku juga kalau ada anak buah kami melakukan tindakan yang sama kepada masyarakat sipil. Jadi Angkatan Laut, TNI akan selalu tegas terhadap prajurit-prajuritnya yang bermasalah. Klasi 1 Bahari Jumran dan korban atas nama Juwita, di mana hasil penyidikan yang telah kita ketahui bahwasanya perkara ini adalah perkara pembunuhan berencana sesuai dengan diatur dalam pasal 340 KUHP, junto pasal 338 KUHP. Diduga berselisih paham karena anak, seorang pria di Palembang tewas ditikam oleh tetangganya sendiri yang tidak lain merupakan ayah dan anak. Korban mengalami 7 luka tusukan di tubuhnya hingga meninggal dunia di TKP. Seorang pria terbujur kaku usai ditikam tetangganya sendiri di dalam ruang jenazah Rumah Sakit Bari Palembang, Sumatera Selatan. Korban meregang nyawa dengan 7 luka sabetan senjata tajam oleh pelaku. Darmawan, 34 tahun, warga Mataram, Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati, Palembang, diduga tewas mengenaskan di tangan 2 pelaku yang merupakan ayah dan anak. Korban buruh bangunan ini sempat berselisih paham dengan pelaku karena permasalahan anak. Tanpa sebab yang jelas, pelaku yang diduga telah mempersiapkan senjata tajam langsung menyerang korban. Melihat keributan tersebut, anak pelaku juga turut menusuk korban. Aku tidak sempat, pas nengok itu cuma tercak darah. Aku tuh di dalam rumah dia, tak kasih kan si korban kan. Aku kejar yang pelaku, tidak dapat. Rupanya dengan kabar itu, rupanya dia lari ke sawah. Pas lari ke sawah itu juga dikejar oleh si pelaku kan. Motifnya apa kira-kira? Permasalahan kurang tahu. Kasus pembunuhan kini ditangani Polsek Kertapati, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diduga terlibat kekerasan seksual kepada belasan mahasiswi. Modusnya dengan mengajak korban melakukan bimbingan tugas akhir di rumah sang dosen. Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar terjadi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pelaku diduga seorang guru besar berinisial IM dengan jumlah korban belasan mahasiswi. Kasus ini terjadi sejak akhir 2003 hingga pertengahan 2024.
Modus pelaku dengan mengajak korban melakukan diskusi, bimbingan tugas akhir hingga kegiatan lomba di rumah pelaku. Saat ini pelaku sudah dipecat sebagai dosen. Pelaku juga tengah dalam proses pemecatan sebagai ASN dan guru besar. Dalam waktu 1-2 hari ini, pimpinan universitas akan mengeluarkan keputusan tim pemeriksa disiplin kepegawaian kepada proses. Dalam proses itu nanti akan diklarifikasi beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan khususnya untuk disiplin kepegawaian. Setelah selesai pemeriksaan, hasilnya akan diserahkan ke rektor. Rektor akan bersurat kepada menteri. Keputusan akhir ada di kementerian. Saat ini pihak Universitas Gadjah Mada tengah fokus melakukan pendampingan kepada para korban karena sebagian mahasiswi belum lulus dari kampus. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa petani menuntut pembongkaran pintu ukur irigasi di kantor DPRD Konawe, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. 2 gudang produksi sandal di Jalan Tanjung Sari, Surabaya ludes terbakar. Ya, untuk memadamkan api petugas mengerahkan 25 unit damkar. Kebakaran hebat ini melalap 2 gedung tempat produksi dan penyimpanan bahan baku alas kaki di Jalan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. Kebakaran terjadi saat para pekerja yang lembur memproduksi sandal. Api pertama kali berasal dari gudang belakang penyimpanan bahan baku sandal. Kencangnya angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api merambat ke gedung pembuatan sandal. Petugas menerjunkan 25 unit mobil pemadam kebakaran dan belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Jadi karyawan yang masih lembur ini di paling belakang, gedung paling belakang itu ada kepulan asap, diketahui itu. Itu yang terbakar apa, tempat produksi atau gudang kan? Jadi ada tempat produksi yang jadi, maupun setengah jadi, atau gudangnya itu. Gudang bahan bakunya ya? Ya, bahan bakunya. Totalnya berapa gudang ya? Jadi sementara mudah-mudahan nggak merembet ya. Ini yang kena 2. Tidak ada korban jiwa karena para pekerja yang masih lembur langsung berhamburan keluar dari gudang untuk menyelamatkan diri. Namun akibat kejadian ini kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk ditabrak kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, asisten masinis meninggal dunia, sementara masinis menderita luka-luka. Warga dan petugas mengevakuasi masinis dan asisten masinis usai kereta api komuter lain Jenggala menabrak truk trailer bermuatan kayu lok di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kelurahan Tenggulunan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kecelakaan ini menyebabkan asisten masinis Abdillah Ramdan meninggal dunia, sedangkan masinis Purwo Pranoto menderita luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Serdang Gresik. Kerasnya hantaman membuat kayu berserakan dan kabin lokomotif rusak parah di bagian depan. Beruntung 100 penumpang selamat. Petugas mengevakuasi truk serta pembersihan jalur agar perjalanan KA bisa kembali normal. Polisi juga masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa di Malingping, Lebak, Banten terlibat adu mulut dengan seorang oknum anggota TNI saat menggelar aksi demo. Hal tersebut terjadi akibat para mahasiswa ini memblokade jalan dan di saat yang sama mobil yang dikendarai oknum TNI tersebut ingin melintas. Cekcok antara mahasiswa dengan seorang yang diduga anggota TNI terjadi di depan Mapolsek Malingping, Lebak, Banten.
Keributan diduga dipicu saat mahasiswa memblokade jalan dan di saat bersamaan mobil anggota TNI tersebut hendak melintas. Aksi unjuk rasa dipicu adanya dugaan tindakan menyalahi aturan di mana 2 orang pengedar dan bandar obat terlarang jenis tramadol dan heximer yang ditangkap oleh warga oleh Kapolsek Malingping dipinta untuk bermusyawarah agar pelaku dibebaskan. Jadi kemarin sebenarnya tidak ada penindakan menurut kami ya, karena memang baik pengedar ataupun satu yang diduga bandar itu selesai hanya dengan surat musyawarah begitu. Surat pernyataan yang di dalamnya tidak ada penegakan hukum. Mahasiswa menuding adanya keterlibatan Kapolsek Malingping dengan pengedar dan bandar obat terlarang, sehingga pengedar dan bandar tersebut tidak diproses secara hukum. Mahasiswa mendesak Kapolda Banten untuk memberhentikan Kapolsek Malingping dari jabatannya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa petani menuntut pembongkaran pintu ukur irigasi di kantor DPRD Konawe, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Puluhan petani yang berunjuk rasa terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian saat akan masuk paksa ke gedung DPRD Konawe untuk bertemu dengan Ketua DPRD. Saling dorong antara petugas kepolisian dan puluhan petani sawah terjadi saat pengunjuk rasa akan memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Konawe, Sulawesi Tenggara untuk bertemu Ketua DPRD. Puluhan petani kecewa dengan Ketua DPRD yang lambat menemui mereka saat melakukan aksi. Aksi puluhan petani sawah ini dipicu oleh gagal tanam seluas 143 hektar sawah yang diakibatkan pembangunan pintu ukur oleh Balai Wilayah Sungai Konawe sehingga debit air berkurang dan tak sampai ke sawah warga. Beberapa kelompok tani yang berada di wilayah Bendungan Ameroro mengeluhkan terkait bangunan ukur ambang lebar yang dilakukan beberapa bulan yang lalu. Jelaskan bahwa bangunan ukur itu tidak mengurangi debit. Ibaratnya begini, saya tandem 1000 liter. 1000 liter ini harus kebagian air sesuai kebutuhan 1,25 liter per detik. Usai melakukan aksi unjuk rasa, puluhan petani kemudian membubarkan diri dan berjanji akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar lagi sampai tuntutan mereka terpenuhi. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Yuni Tameng, iNews melaporkan. Bupati Indramayu Luki Hakim mengaku siap menghadapi dan memberikan klarifikasi atas kesalahannya berlibur bersama keluarga tanpa pemberitahuan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut jika pelisiran Luki Hakim maksud kami ini merupakan menyalahi aturan dari Kementerian Dalam Negeri. Usai viral liburannya ke Jepang, Bupati Indramayu Luki Hakim mengaku siap menghadap dan memberikan klarifikasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya viral unggahan Deddy Mulyadi yang menyentil liburan Luki Hakim ke luar negeri di waktu cuti libur Lebaran. Dalam unggahannya, Deddy menyebut jika nanti liburan lagi harus meminta izin terlebih dahulu. Deddy Mulyadi juga menyebut jika pelisiran Luki Hakim menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri. Itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Sementara Kementerian Dalam Negeri melalui Wamendagri, Bima Arya, menyebut jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi Bupati selama 3 bulan. Pak Bupati sudah menghubungi kami melalui WA dan dari situ kami menangkap kesan bahwa Pak Bupati ini belum paham tentang aturan yang ada karena walaupun beliau sempat menjadi wakil bupati ya, tetapi mungkin belum memahami sepenuhnya. Walaupun di acara retret itu Pak Menteri Dalam Negeri menjelaskan secara detail panjang lebar hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah dan hal-hal yang menjadi kewajiban kepala daerah. Berikut sanksi-sanksinya. Ini sudah dijelaskan ya, mungkin terlewat oleh beliau ketika di retret. Meski demikian,
Luki tidak bermaksud melanggar aturan karena ketidaktahuannya dan kurangnya diskusi dengan pejabat di lingkungannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Luki Hakim mengaku kurang teliti dalam memahami tertolaknya perizinan yang sempat diajukan stafnya. Sementara terkait sanksi, Luki siap menerima meski dirinya tidak ada niat untuk melanggar aturan yang sudah ditentukan. Tentang surat edaran malahan saya baru tahu setelah kemarin saya di Jepang ada katanya ada surat edaran nggak boleh pergi dari lebaran ini. Mungkin saya yang salah karena saya mungkin tidak aware ya, karena saya nggak lihat ada surat edaran yang nggak boleh pergi di hari lebaran. Tapi memang hari lebaran kan saya pasti di sini masih patroli Pak Wabu juga keliling-keliling, besoknya juga masih gitu. Dan ketika pergi pun kita teleponan sama Pak Wabu ini luar biasa orang ini, sangat teliti sampai bilang, Pak Bupati nanti kalau pergi jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan. Oh iya siap Pak Wabu, saya serahkan all out semua untuk Pak Wabub selama saya pergi, pendelegasian. Jadi bukan cuma ngomong tapi pendelegasian gitu loh. Jadi ya bayangan saya semuanya baik-baik saja. Ternyata pas saya pergi di sana, persepsi saya tentang hari itu salah. Maka dari itu saya langsung menghubungi Pak Gubernur, terus terjadi percakapan. Ya saya harus menjelaskan juga ke kementerian. Maka hari ini saya akan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memberi penjelasan, klarifikasi. Apakah saya salah? Saya merasa salah karena saya salah dalam mengartikan hari itu adalah hari kerja. Sebenarnya di kepala saya hari itu hari kerja, tapi ternyata saya juga masih belum tahu yang sebenarnya itu hari kerja atau hari jumlah hari itu. Karena kan ada pasal di Undang-Undang Nomor 23 itu di bawahnya ada tuh. Jadi nggak boleh pergi ke luar negeri dan tidak boleh 7 hari berturut-turut. 7 hari. Kalau 7 hari nggak ada di tempat, itu bisa kena sanksi diberikan sanksi tertulis. Terus apalagi kalau misalnya 1 bulan. Jadi definisi saya hari itu hari kerja. Ya saya sebenarnya cuma salah persepsi. Itu salah. Harusnya saya lebih cerdas gitu. Maka dari itu saya mau datang ke Kemendagri di sini. Jadi saya pulangnya lebih awal sehingga tidak hari yang saya bolos karena saya nggak bolos. Nggak ada hari yang saya bolos gitu loh. Itu seperti itu. Terkait sanksi Pak? Nah, sanksi saya kan belum tahu ya. Kalau memang saya dinyatakan salah oleh entitas yang terkait ya, kan itu di sini kan mungkin Kemendagri ada inspektor. Intinya kalau memang itu saya salah sebagai percontohan ya saya siap menerima apapun konsekuensinya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud seperti itu. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka anjlok hingga 9% pada Selasa pagi. Bursa Efek Indonesia pun langsung membekukan sementara perdagangan saham selama 30 menit. Kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat memberikan efek domino terhadap perekonomian internasional. Di Indonesia, IHSG dibuka langsung anjlok hingga menyentuh angka 9%. BI pun langsung membekukan sementara perdagangan saham atau melakukan trading halt selama 30 menit. Tidak hanya itu, BI juga melakukan penyesuaian ketentuan batas auto rejection bawah atau ARB. Jadi yang tadinya adalah staggering dari 20 sampai dengan 35, sekarang ARB-nya adalah 15%. Kedua, terkait dengan trading halt atau penghentian sementara perdagangan yang tadinya itu pertama adalah di level ketika menyentuh 5%, 10% dan 15%, kita lakukan penyesuaian menjadi 8%, 15% dan 20%. Penyesuaian ketentuan ini dilakukan dalam rangka menjaga pergerakan harga pasar dan memastikan perlindungan investor dari dampak kebijakan tarif impor Donald Trump. Selain itu, pembekuan perdagangan sementara sebagai bentuk upaya memberikan ruang likuiditas yang lebih luas bagi investor dalam menentukan strategi investasi dengan mempertimbangkan informasi yang ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan kepada para menteri dan juga pengusaha agar tidak perlu khawatir dengan kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Donald Trump. Dalam kita negosiasi, kita juga bukan tidak punya kiat-kiat yang
cukup meyakinkan, ya. Sebagai contoh, defisit kita 17 miliar dolar. Surplus kita 17 miliar dolar sama Amerika. Benar? Itu yang jadi masalah bagi mereka, kan? Saya sangat confident. Saya sudah menugaskan Menko Perekonomian, negosiasi. Kita sudah sampaikan, Pak Luhut juga. Kita bikin Pak Po. Pak Po ada istilah bisnis bisa ya? Boleh, Presiden ngomong Pak Po boleh ya? Boleh kan? Saya tawarin mereka, Pak Po, saya bisa 17 miliar surplus kita, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar. Ya. Kita butuh minyak, BBM, kita bisa impor lagi. 9 miliar lagi. Ya, kita butuh alat-alat teknologi, rig drilling dari mereka. Kita akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3-4 item, Pak Po. Ya. Pak Po. Ya, kedelai. Saya kadang-kadang terlalu cepat bicara, keluarnya keledai. Enggak, kedelai. Kita butuh dari mereka. Ya, gandum. Apalagi? Kapas. Pesawat terbang. Ya. Tapi sekarang pesawat terbang dari Tiongkok murah-murah loh. Ya. Jadi, saudara-saudara, ya we have yang penting kita nih confident. Saya terima kasih Indonesia Incorporated. Ya kita. Jadi kalau saya panggil saudara-saudara, ya sering-sering saudara jangan kapok-kapok. Pemirsa, keluarga pasien mengamuk di rumah sakit di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ya, keluarga pasien mengamuk lantaran penanganan rumah sakit yang diduga lamban yang mengakibatkan balita meninggal dunia. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Anyus pagi hari ini. Dan jangan lupa temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.anyus.id. Tentunya cuplikan tayangan berita Anyus dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @officialanyus. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Antania, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Sejumlah keluarga pasien mengamuk dan berteriak histeris di rumah sakit Lanto Daeng Pesawang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Semua perawatnya, saya sudah berkali-kali bilang, adikku tidak berdiri. Keluarga pasien mengamuk diduga karena lambatnya pelayanan dokter dan perawat yang menyebabkan seorang bayi di kandungan meninggal dunia. Pihak keluarga mengancam akan menuntut pihak rumah sakit lantaran kecewa dengan pelayanan rumah sakit yang tidak memberikan pemeriksaan USG saat pasien yang bernama Sri Devi akan melahirkan. Sementara itu, pihak rumah sakit Lanto Daeng Pesawang menyatakan permintaan maaf kepada keluarga pasien atas ketidaknyamanan pelayanan yang diberikan. Dokter, kepala ruangan, kepala instalasi yang terlibat langsung dalam proses penanganan pasien ini, dan untuk keluarga pasien, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih telah datang dan kami menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya ada hal-hal yang telah dilakukan oleh teman-teman kami yang membuat keluarga pasien tidak nyaman. Cari malam 5 kali. Pihak rumah sakit Lanto Daeng Pesawang akhirnya mengambil jalan damai dengan pihak keluarga. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, Ainis melaporkan. Tidak bisa keluar tengah malam.